Whoa, wake up. Good. Use the middle hand. Good pressure, kan? Then you 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Speed up. Good. Situasi di kubu timnas Cina jelang duel krusial melawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin memanas. Bukan hanya karena tekanan internal dari Federasi Sepak Bola Cina, tetapi juga karena kekhawatiran yang semakin nyata terhadap kekuatan timnas Indonesia, yang saat ini dianggap sebagai kekuatan baru paling mengerikan di Asia, bahkan melebihi ekspektasi awal banyak pihak. Sebelum kita bahas, terlebih dulu, silahkan Anda tekan tombol like dan subscribe channel Yeterial ini, agar Anda tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Timnas Indonesia, dengan berbagai ulasan berita yang tajam dan akurat dari sumber yang kredibel di video berikutnya. Jika sudah tekan tombol like dan subscribe, kami ucapkan terima kasih. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita akurat selengkapnya yang sudah kami rangkum. Jelang menghadapi tim nasional Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, para pemain tim nasional Indonesia akhirnya berkumpul di Bali. Suasana tampak begitu hangat dan penuh semangat. Latihan perdana digelar dengan antusiasme tinggi dari seluruh pemain yang datang dari berbagai penjuru, baik mereka yang berkompetisi di Eropa maupun yang tampil gemilang di Liga 1. Hari pertama pemusatan latihan ini bukan sekadar ajang untuk mengasah kemampuan teknis, tetapi juga menjadi momen spesial bagi para pemain untuk kembali merasakan atmosfer kekeluargaan yang begitu kuat di tubuh tim nasional Indonesia. Wajah-wajah ceria tampak menghiasi sesi latihan. Tawa lepas, pelukan hangat, dan obrolan ringan menjadi pemandangan yang tak terelakkan. Tidak ada sekat di antara mereka. Para pemain keturunan dan pemain lokal menyatu dalam satu semangat untuk merah putih. Kebersamaan ini terasa sangat tulus. Mereka bukan hanya rekan satu tim di atas lapangan, tetapi sudah seperti keluarga besar yang dipersatukan oleh satu cita-cita mulia, mengharumkan nama bangsa di pentas dunia. Momen seperti ini menjadi sangat penting, karena suasana batin yang positif dapat mempengaruhi kinerja tim saat bertanding. Dengan semangat kebersamaan yang mulai menyatu, para pemain kini mulai fokus pada proses pembentukan kekompakan. Chemistry antar pemain perlahan mulai dibangun kembali, dipoles dan dimatangkan melalui setiap sesi latihan. Tak ada yang ingin tertinggal, semua menunjukkan keseriusan. Tim pelatih yang dipimpin oleh Patrick Kluivert, didampingi oleh Alex Pastoor, memanfaatkan momen ini untuk langsung menggenjot persiapan taktik. Fokus utama diberikan pada penguatan strategi menyerang. Dalam sesi-sesi latihan, terlihat bagaimana instruksi diberikan secara detail untuk menekan sejak menit awal pertandingan. Tim pelatih menyadari bahwa menghadapi tim sekelas Cina tidak bisa dilakukan setengah hati. Diperlukan kesiapan fisik, mental, dan strategi yang matang. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah permainan ofensif sejak peluit pertama dibunyikan. Dalam sepak bola modern, mencetak gol lebih dahulu bisa menjadi kunci penting. Siapa yang mampu unggul lebih dulu akan memiliki keuntungan psikologis yang besar. Jalannya pertandingan akan jauh lebih bisa dikendalikan. Oleh sebab itu, pressing tinggi, kecepatan transisi, dan efektivitas serangan menjadi perhatian utama dalam sesi latihan hari ini. Namun, pelatih juga menekankan pentingnya keseimbangan. Saat menyerang, pertahanan tidak boleh lengah. Kedisiplinan menjadi hal mutlak. Dan untuk itu, para pemain terus diminta menjaga fokus, meningkatkan komunikasi, dan saling menyesuaikan pergerakan satu sama lain. Latihan demi latihan akan terus digelar dalam beberapa hari ke depan, dan intensitasnya pun dipastikan akan terus meningkat. Dengan waktu yang tidak terlalu panjang menuju pertandingan, pematangan konsep bermain harus dilakukan dengan efisien dan tepat sasaran. Meski demikian, suasana tetap terjaga dalam nuansa kekeluargaan. Pelatih memberikan ruang bagi para pemain untuk tetap menikmati proses ini, karena rasa senang dalam berlatih akan membuahkan performa maksimal saat bertanding. Kini, seluruh fokus tertuju pada satu hal, kemenangan. Tidak ada ruang untuk kompromi. Para pemain datang dengan semangat tinggi dan hati yang siap untuk bertarung demi bangsa. Mereka tahu, momen ini bukan hanya tentang pertandingan biasa. Ini adalah tentang kehormatan, tentang harga diri, dan tentang harapan jutaan rakyat Indonesia. Targetnya jelas, mengalahkan Cina,
dan melangkah lebih dekat ke panggung dunia. Dengan kerja keras, kekompakan, dan semangat merah putih, tim ini siap menulis sejarah baru. Semua persiapan dilakukan bukan hanya untuk tampil baik, tapi untuk memastikan bahwa kemenangan bukan sekadar impian, melainkan sebuah target nyata yang siap diwujudkan bersama. Situasi di kubu timnas Cina jelang duel krusial melawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin memanas. Pelatih mereka, Branko Ivankovic, dikabarkan sedang berada di ujung tanduk. Bukan hanya karena tekanan internal dari Federasi Sepak Bola Cina, tetapi juga karena kekhawatiran yang semakin nyata terhadap kekuatan timnas Indonesia, yang saat ini dianggap sebagai kekuatan baru paling mengerikan di Asia, bahkan melebihi ekspektasi awal banyak pihak. Dalam beberapa pernyataannya yang dilansir oleh media-media utama di Cina, Ivankovic mengungkapkan kekagumannya sekaligus kecemasannya terhadap perkembangan pesat timnas Indonesia. Ia menyebut bahwa Indonesia saat ini memiliki kualitas pemain yang bahkan melebihi tim-tim besar di kawasan Asia, seperti Arab Saudi, Bahrain, hingga Australia. Kekhawatiran Ivankovic bukan tanpa alasan. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Indonesia membantai Bahrain, mendominasi laga kontra Arab Saudi, dan bahkan membuat Australia kalang kabut di kandang sendiri. Dalam laga kontra Australia yang berakhir dengan skor 5-1 untuk keunggulan tuan rumah, Ivankovic menyebut bahwa itu bukan gambaran permainan yang sebenarnya. Justru Indonesia tampil jauh lebih dominan, menggempur pertahanan Australia nyaris tanpa henti. Namun, karena faktor keberuntungan dan momen apes yang dialami Indonesia, hasil akhir tidak mencerminkan jalannya pertandingan. Ivankovic mengatakan, jika bukan karena keberuntungan dan efektivitas luar biasa dari Australia yang bisa mencetak 5 gol dari minim peluang, maka bisa saja hasilnya berbeda. Indonesia sepanjang laga itu tidak berhenti menekan. Mereka memaksa Australia yang biasanya tampil menyerang di depan publik sendiri, justru harus bermain bertahan total. Pernyataan itu kemudian menjadi sorotan di media Cina. Ivankovic juga tak sungkan menyebut bahwa di bawah asuhan Patrick Kluivert, Indonesia kini berubah menjadi tim yang benar-benar menakutkan. Ia bahkan menyatakan, di grup C ini, setelah Jepang, tim paling berbahaya adalah Indonesia. Ucapan itu menjadi semacam sinyal kepada Federasi Sepak Bola Cina bahwa tantangan melawan Indonesia bukanlah hal sepele. Menurut Ivankovic, jika Australia saja, yang sebagian besar pemainnya punya pengalaman di Piala Dunia dan tampil reguler di ajang besar seperti Piala Asia, harus bermain bertahan dan kalah penguasaan bola dari Indonesia, maka Cina akan lebih sulit lagi. Ia menegaskan bahwa secara kualitas individu maupun kolektivitas, Cina saat ini masih berada di bawah Indonesia. Media Cina kemudian menyoroti pernyataan ini sebagai langkah antisipasi dan pembelaan diri Ivankovic. Mereka menyebut bahwa Ivankovic hanya mencoba menyadarkan publik dan federasi bahwa jika nanti timnas Cina benar-benar dipermalukan di Gelora Bung Karno, maka itu bukan hal yang mengejutkan. Bukan karena pelatih gagal, tetapi karena lawan yang dihadapi memang berada di level yang jauh lebih tinggi. Ivankovic bahkan mengajak publik untuk melihat perkembangan Indonesia dari masa ke masa. Ia memberikan contoh bagaimana Roberto Mancini, pelatih kelas dunia yang sempat menukangi Arab Saudi, mengaku sangat puas saat timnya hanya bermain imbang 1-1 melawan Indonesia. Padahal saat itu, Indonesia masih ditangani pelatih sebelumnya dengan pendekatan bertahan dan serangan balik cepat. Setelah pergantian pelatih ke Hervé Renard, Arab Saudi justru tak berkutik dan kalah 0-2 dari Indonesia. Padahal saat itu pun, Indonesia belum sekuat sekarang. Yang membuat Ivankovic makin khawatir adalah fakta bahwa para pemain Indonesia saat ini bukan hanya berasal dari kompetisi domestik, tetapi banyak di antaranya yang berkarier di Eropa. Mereka terbiasa dengan tekanan tinggi, ritme cepat, dan gaya bermain modern. Menurut Ivankovic, ini menjadi keuntungan besar bagi Indonesia. Ia menyebut bahwa pemain-pemain seperti itu punya keunggulan dari segi fisik, pemahaman taktik, hingga mentalitas. Di sisi lain, Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda, dinilai sebagai sosok yang sangat cocok untuk timnas Indonesia. Gaya bermain menyerang yang ia usung benar-benar menyatu dengan karakter pemain Indonesia saat ini. Para pemain tidak lagi bermain dengan rasa takut. Mereka tampil percaya diri, agresif, dan penuh determinasi. Ivankovic menilai sinergi antara pelatih dan pemain Indonesia menjadi senjata mematikan yang sulit dihentikan.
Dalam beberapa sesi konferensi pers, Ivankovic menyampaikan bahwa ia sudah mencoba menganalisis berbagai aspek permainan Indonesia. Namun menurutnya, terlalu banyak variabel tak terduga yang mereka miliki. Indonesia bisa menyerang dari sisi mana saja. Mereka punya kecepatan di sayap, kreativitas di lini tengah, dan ketenangan di belakang. Kalau kita melakukan satu kesalahan kecil, itu bisa langsung dimanfaatkan dan jadi gol. Pernyataan Ivankovic itu menjadi bahan diskusi besar di kalangan media dan pengamat sepak bola di Cina. Beberapa bahkan menyebut bahwa pernyataan tersebut menunjukkan rasa pesimisme yang terlalu dini. Namun, tidak sedikit pula yang menilai Ivankovic hanya sedang berusaha realistis. Sementara itu, tekanan dari Federasi Sepak Bola Cina tidak berkurang. Mereka tetap menuntut hasil, apapun kondisinya. Ini yang kemudian membuat posisi Ivankovic mulai digoyang. Jika hasil melawan Indonesia nanti sangat buruk, bukan tidak mungkin ia akan menjadi korban dari ekspektasi yang tidak realistis. Namun, Ivankovic tetap berusaha menjaga sikap profesional. Ia menyebut bahwa walaupun peluang Cina sangat kecil, mereka tetap akan berjuang. Ia meminta para pemainnya bermain tanpa beban, karena lawan yang akan dihadapi bukan tim biasa. Ia juga meminta publik sepak bola Cina lebih realistis, dan jika memang harus kalah, setidaknya kalah dengan cara terhormat. Pertandingan melawan Indonesia nanti akan menjadi ajang pembuktian banyak hal. Bagi Ivankovic, itu mungkin menjadi laga terakhirnya jika hasil tak sesuai harapan. Bagi Cina, ini menjadi ujian sejauh mana mereka bisa bersaing dengan tim yang sedang naik daun. Dan bagi Indonesia, ini menjadi kesempatan emas untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bukan lagi tim kuda hitam, melainkan calon raksasa Asia yang sesungguhnya. Yang jelas, suasana panas sudah terasa jauh sebelum pertandingan digelar. Dan kini, semua mata akan tertuju ke Gelora Bung Karno. Akankah Indonesia kembali menunjukkan dominasi? Ataukah justru Cina mampu membuat kejutan di tengah tekanan yang luar biasa? Jawabannya akan segera kita saksikan dalam laga yang dipastikan akan menjadi sorotan utama di seluruh Asia. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.